Terima kasih untuk waktu dan kehormatan yang diberikan untuk bersama-sama dalam webinar ini. Ini kali kedua saya bertemu dengan Prof. Kerry. Yang pertama waktu bedah buku saya Maret kemarin. Oh ya. Jejak Juang Trasunan Tembayan. Kalau dengan Pak Udaya, saya pernah mengobrol di rumahnya Pak Jun beberapa tahun lalu. Masih ingat, Pak? Masih ingat, Pak, ya. Terima kasih. Jadi, iya. Tadi sudah sangat lengkap, mulai dari kajian arkeologi tentang prasejarah Indonesia. Kemudian Pak Udaya sangat lengkap membincang dan mengurai tentang Sumpah Pemuda, dan Prof. Kerry juga berbicara tentang nama Indonesia dan pernik-pernik dalam pergulatan nasionalisme. Sekarang saya ingin coba untuk melihat ya, bagian terakhir itu bagian yang paling sulit sekaligus paling mudah karena bebannya tidak banyak lagi karena sudah disampaikan pada pembicara sebelumnya. Sulitnya kalau kehabisan bahan, saya kira. Ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan ya tentang apa yang sebetulnya berada dalam pikiran para pemuda itu sebuah refleksi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu ketika mereka sudah mengenal kata Indonesia, dan itu menjadi semacam magnet yang mempersatukan aspirasi kebangsaan mereka, mengatasi perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat dan primordialisme yang lain. Tapi tatkala mereka melakukan kongres kedua itu dan semuanya komit untuk mengatakan bertumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia, berbangsa yang satu, yaitu Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kalau mau diurai satu-satu ketika bicara tentang tumpah darah Indonesia, padahal wilayah yang disebut Indonesia saja itu baru masih dipergumulkan lagi dalam sidang-sidang BPUPKI. Apakah Indonesia itu mencapai wilayah yang dulu menjadi wilayah Hindia Belanda, ataukah ada rujukan yang lain? Itu masih diperdebatkan antara Bung Hatta yang meragukan apakah Papua itu harus masuk wilayah Indonesia karena secara ras mereka berbeda, ada yang diam di wilayah barat. Mereka berasal dari Melanesia, bukan Polinesia. Tetapi Profesor Muhammad Yamin sangat yakin bahwa Papua adalah wilayah Indonesia. Dan keyakinan serta argumentasi Muhammad Yamin itu didukung penuh 100% oleh Bung Karno. Nah, yang menarik saudara-saudara, mungkin ada yang agak lupa dari pembahasan kita, itu adalah ketika negeri ini terpecah-pecah. Artinya kapan orang Jawa mulai merasa jadi Indonesia? Kapan mulai orang Batak merasa Indonesia? Atau kapan mulainya orang Ambon jadi Indonesia? Tatkala dalam perjuangan pun mula-mula identitas kesukuan itu masih mengemuka. Dan ketika mereka sudah menemukan Indonesia, ada faktor budaya apa yang kira-kira memperdalam komitmen kebangsaan mereka. R. Supomo pernah mengatakan, dan ini menarik dari perspektif budaya. Katanya demikian, seandainya kakawin negara Kertagama tidak ditemukan, maka mungkin Budi Utomo tidak berdiri. Itu kata R. Supomo. Dan dalam catatan kita sebetulnya
sampai pada sidang-sidang BPUPKI itu Negara Kertagama ini masih disebut Negara Kertagama adalah karya dari Empu Prapanca pada masa keemasan Majapahit. Jadi ketika Majapahit runtuh sebagai sebuah negara nasional, istilahnya Bung Karno itu adalah national state. Sebetulnya kita ini susah payah kembali untuk mengindonesia, untuk menjadi Indonesia. Katakanlah pada masa Majapahit itu nama Nusantara sudah muncul, tapi dipakai di dalam makna yang agak berbeda, yang tidak sepenuhnya sama. Tetapi sudah ada gagasan bahwa wilayah negara Majapahit itu meliputi wilayah yang malah jauh lebih luas daripada wilayah Indonesia sekarang. Dan itu seperti memberikan semangat baru bagi para pejuang kebangsaan untuk kembali merenungkan tentang wilayah Indonesia. Nah, saudara-saudara, kata Indonesia memang muncul pada masa modern tadi disebutkan baik Prof. Kerry maupun Pak Udaya. Tetapi sesungguhnya paralel dari istilah itu ada. Bahkan di dalam karya-karya sejarawan dunia jauh sebelum Indonesia sendiri itu menuliskan sejarahnya. Karena kita menulis sejarah kan baru pada abad keempat Masehi dengan ditemukannya prasasti Kutai atau prasasti Mulawarman. Tetapi kalau kita melihat misalnya karya sastra India misalnya, sejak Srimad Walmiki Ramayana itu kira-kira tahun 150 Masehi itu sudah ada deskripsi tentang kepulauan Nusantara yang nanti disebut Nusantara. Itu diungkapkan ketika Rama mencari Sita dalam epos yang sangat terkenal di India, yaitu Ramayana. Lalu mengutus para wanara untuk mencari istrinya yang diculik oleh Rawana. Itu diungkapkan dalam bahasa Sanskrit dengan mendeskripsikan nama-nama dari kepulauan Indonesia ini. Yatna Wanto Yawadvipam, jelajahilah Pulau Jawa. Sapta Rajo Pasubitam, Sapta 7 raju kerajaan, Sapo Bitam sebagai hiasan. Suwarna Rupiaka Dwipam, Suwarna Karamanditam, negeri emas, negeri perak, negeri yang memiliki tambang-tambang emas. Jadi di situ sudah ada deskripsi tentang 7 pulau yang mengelilingi Jawa sebagai sentrum. Dan 7 pulau itu dideskripsikan juga dalam sejumlah karya sastra India seperti Purana misalnya. Di sana ada yang namanya Barhina Dwipa, yaitu Pulau Kalimantan, Borneo. Lalu Sangat Dwipa, Sangkat Dwipa, Celebes dan Nusa Tenggara, Bali Dwipa. Kemudian yang paling terkenal itu adalah Swarna Dwipa yang merujuk kepada Pulau Sumatera. Dan pada puisi ini, pada syair Ramayana ini, pada bait yang paling akhir itu disebutkan tentang wilayah yang terjauh yang dilihat dari Pulau Jawa, yang disebut Jawa Dwipa Matikramya Sisrunama Parwata. Jadi ujung paling jauh dari Jawa Dwipa yang memiliki gunung Sisira. Dalam deskripsi selanjutnya itu bersalju, dikunjungi oleh dewa dan para danawa. Danawa itu sebutan untuk cara orang Arya di dalam memandang rendah suku-suku lain. Maka menjadi bahasa Jawa Danowo itu raksasa. Nah, ini ternyata bukan sekedar syair yang menimbulkan romantisme kebangsaan tersendiri, tetapi ternyata juga menjadi rujukan dari para founding fathers kita, termasuk ketika mereka memperdebatkan wilayah Indonesia. Apakah itu hanya wilayah yang dulu dikuasai Belanda atau lebih jauh lagi?
pada sidang Dokuricu Chunbi Chosake, yaitu pada sidang kedua yang membahas tentang wilayah negara, itu tanggal 10 Juli tahun 1945, itu terungkap ketika kemudian Yamin mendeskripsikan gagasannya tentang wilayah Nusantara. Itu dia kembali merujuk kepada sastra India ini. Kalau dilacak sebetulnya, Yamin selalu mengucapkan kata-kata Astadvipa, pulau yang ke-8, dan yang ke-8 itu adalah Papua. Tetapi Bung Hatta ketika Yamin merujuk kepada testamen Gajah Mada, yang tidak lain itu mendeskripsikan tentang wilayah Majapahit pada masa Hayam Wuruk, yaitu negara Kertagama, itu Bung Hatta mengkritik, kita ini jangan menjadi imperialis nantinya ketika kita terlepas dari penindasan atau kolonialisme asing, lalu kita menguasai tempat lain. Lalu Bung Karno yang membela Pak Yamin mengatakan tidak, itu ada di dalam kakawin negara Kertagama, dan menurut wilayah hukum adat itu adalah wilayah adat Tidore yang disebut tentang Papua itu. Nah, ini mungkin sebagian merupakan sebuah romantisme sejarah, tetapi secara real ini menarik untuk dikemukakan ulang, karena memang sebetulnya jiwa yang mendasari para founding fathers kita itu ya sebetulnya tidak bisa diukur dari ukuran-ukuran kita sekarang. Saya memikirkan betapa relevannya pergulatan para founding fathers itu ketika melihat betapa jauhnya pikiran mereka sudah melompat ke masa depan. Kalau saya membaca penuturan Pak Yamin pada tanggal 10 Juli kemudian disetujui oleh Bung Karno pada tanggal 11 Juli, dan Bung Hatta juga akhirnya, kalau bisa dibuktikan bahwa itu bukan sebuah penaklukan atau imperialisme, ya saya kira kita sepakat saja seperti itu. Dan itu nanti toh mendasari bagaimana perjuangan kita untuk membebaskan Irian Barat. Lalu kalau melihat sosok dari para tokoh Sumpah Pemuda yang tadi diuraikan oleh Pak Udaya tadi, itu sangat jelas ya, seperti misalnya ketua dari Sumpah Kongres Pemuda kedua itu sebetulnya itu pernah belajar di sekolah hukum, yang waktu itu negeri ini juga sedang menggumuli mengenai bagaimana hukum adat atau hukum rakyat. Maka di dalam Sumpah Pemuda itu ada faktor-faktor yang menyatukan atau memperkokoh kebangsaan Indonesia adalah kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Kalau kita melihat bahasa misalnya, jadi yang pertama tadi kan bertumpah darah satu. Mereka sudah begitu antusiasnya, jadi mengaku sebelum sebetulnya wilayah itu sendiri disepakati yang mana. Itu luar biasa, visi ke depan. Kemudian soal bahasa, tadi disampaikan Profesor Gary bahwa akhirnya bahasa Melayu Riaulah yang lebih diterima karena mungkin persebarannya atau juga faktor-faktor lain, tetapi itu akhirnya disebut sebagai bahasa Indonesia. Kalau tidak salah pada Kongres Pemuda yang pertama, Profesor Yamin sendiri masih menyebut itu bahasa Melayu. Baru pada masa Kongres Pemuda kedua akhirnya disepakati namanya adalah bahasa Indonesia. Kemudian faktor yang mendorong diperkuatnya rasa kebangsaan itu adalah hukum adat. Karena salah satu bagian pergulatan berat di dalam mencari titik temu antara perbedaan-perbedaan suku, primordialisme yang lain termasuk agama, itu adalah pelaksanaan hukum. Jadi kira-kira digambarkan seperti ini. Setelah
negara nasional yang kedua ini runtuh, ini istilah yang romantis saya ulangi. Maka kemudian Bung Karno menyebut itu kita hanya pernah memiliki 2 kali national state, yang pertama adalah Sriwijaya, yang kedua adalah Majapahit. Ketika Majapahit itu runtuh, sebetulnya bersamaan dengan berkembangnya negara-negara yang didominasi oleh kesukuan dan agama, kita susah payah untuk kembali lagi menemukan formula sebuah negara bangsa ini. Meskipun jujur harus diakui bahwa ketika kajian hukum adat itu diperkenalkan, sebetulnya sebagian besar materi hukum adat itu merupakan persebaran secara terbatas di wilayah-wilayah yang dulu dikuasai Majapahit, seperti Simbur Cahaya, kemudian Pepakem Cirebon. Itu kan sebetulnya turunan dari perundang-undangan Majapahit yang begitu melimpah sebetulnya. Dan salah satunya, selain penemuan negara Kertagama di Puri Cakranegara Lombok tahun 1894, itu penemuan sebuah naskah hukum yang juga berasal dari masa Jawa kuno. Kalau tidak salah itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Profesor Jonker, dan kemudian ditranslate ulang dalam bahasa Indonesia oleh Profesor Slamet Mulyana pada tahun 1967 yang diterbitkan oleh penerbit Batara. Nah, di dalam prasasti-prasasti yang ditemukan ketika Indonesia itu masih menjadi sebuah nation yang besar, yang disebut oleh Bung Karno sebagai negara nasional, sebetulnya kajian tentang Majapahit itu sudah berkembang. Antara lain ditemukannya prasasti Bendosari dan prasasti Trowulan. Dalam prasasti Bendosari itu disebutkan ketika yang disebut Jekso Pepitu dalam Pepakem Cirebon itu Sabta Upapati pada masa Majapahit menyampaikan putusannya, itu dasarnya adalah makat tangguhan rasa gama Risangyang Utara Manawa Dharma. Jadi berdasarkan pada rasa keadilan, rasa gama. Gama diterjemahkan keadilan atau hukum, yang disebutkan di dalam Sangyang Utara Gama. Jadi Utara Gama itu nama perundang-undangan Majapahit di puncak kemasan zaman Hayam-Wuruk. Ya, ternyata undang-undang yang ditemukan Jonker tadi itu persis sama dengan undang-undang yang muncul pada masa keemasan Majapahit. Dan itu memberi semangat baru kepada pencarian identitas keindonesiaan melalui sistem hukum yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Ketika Undang-Undang Majapahit itu dipublish, Profesor Djoko Sutono dari UGM mengatakan, seandainya sudah ditemukan undang-undang ini pada masa sebelumnya, maka kita tidak perlu lagi harus mengikuti hukum barat. Kita memiliki hukum yang lebih sesuai dengan rasa keadilan setempat, yaitu Undang-Undang Majapahit. Itu nanti berkembang pada masa Bung Karno ketika simbol pengadilan dari Dewi Justisia diganti dengan pohon beringin pada saat itu, karena salah satu dasarnya adalah penemuan Undang-Undang Majapahit ini, di mana pohon beringin sebagai pengayom rasa keadilan dan seterusnya. Nah, ini ketika kemudian Sumpah Pemuda, barangkali ini perlu dilacak lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan hukum adat pada diktum itu. Itu sebetulnya mungkin bisa ditelusuri daripada komitmen para pemuda yang waktu itu, salah antara lain Pak Sugondo yang adalah belajar di Fakultas Hukum, tentu mengenal pemikiran Van Vollenhoven, pemikiran Terhar, ya, sampai kemudian mereka bersepakat bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan itu akan mempersatukan. Nah, ternyata perdebatan semacam ini juga masih muncul ketika persidangan mengenai hukum dasar negara. Itu tanggal 13 Juni kalau tidak salah, bisa dilihat lagi dalam notulen itu, di mana ketika
Latu Harhari itu jauh sebelum munculnya keberatan Piagam Jakarta itu mengatakan bahwa bagaimana kalau 7 kata ini terus dipertahankan, maka akibatnya apa? Akibatnya daerah-daerah hukum adat lain akan kesulitan. Misalnya Ambon, itu terekam dalam persidangan. Di Ambon itu kita diikat oleh pela gandong, di mana yang terikat pela itu ketika mereka bisa mengatasi persoalan agama. Jadi kalau marga yang Kristen itu membangun gereja, maka marga Muslim yang terikat pela itu yang membangunkannya. Begitu sebaliknya. Ini akan rusak kalau seandainya hukum agama lebih menonjol ketimbang hukum adat. Bung Karno juga mengatakan nanti soal ini bisa kita diskusikan ulang, tetapi tolong jangan mentahkan lagi apa yang sudah kita sepakati. Kira-kira seperti itu. Tetapi yang dituntut oleh Latu Harhari ini adalah bagaimana, karena Ambon berbeda dengan misalnya Minang, di mana adat bersendi syarat. Ini akan berbeda dengan situasi kita di Indonesia bagian timur. Ini pergulatan menurut saya mungkin masih belum selesai sampai hari ini. Karena bagaimanapun juga, seperti tadi disampaikan oleh pembicara-pembicara yang sebelumnya, menguatnya politik identitas karena gaung dari ideologi transnasional itu begitu kuatnya. Dan ini kalau tidak dicegah dari awal, ini sangat membahayakan komitmen kebangsaan kita. Yang kedua, isu transnasional, ideologi transnasional yang terus-menerus mengincar kita sebagai negara bangsa ini, pertaruhannya adalah keutuhan, keberlangsungan NKRI ini, itu diperparah lagi oleh politik pragmatis yang dilakukan oleh katakanlah calon-calon pemimpin ini, baik itu daerah maupun pusat, yang karena dia membutuhkan konstituen. Maka konstituen ini salah satu ikatannya ya ideologi yang lagi genit-genitnya kita bicarakan ini. Kadang-kadang minta maaf dari kalangan teman-teman nasionalis, kadang-kadang tidak cukup pede dalam menghadapi penetrasi ideologi transnasional ini, karena mungkin menjaga konstituennya tadi. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan dengan demikian, yang terakhir, bagaimana kita mereaktualisasikan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda ini menjadi sesuatu yang yang bersifat, katakanlah kalau Pancasila harus menjadi walking ideology, ideologi yang siap untuk mengubah dan menuntun kita. Akhirnya kalau sejarah itu adalah guru kehidupan, seperti yang dikatakan oleh Cicero, Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru kehidupan, maka sejarah itu bukan sekedar kumpulan angka-angka atau nama-nama tokoh, tetapi juga menyajikan sejumlah pilihan-pilihan, termasuk bagaimana refleksi kita terhadap apa yang sedang kita jalani dan apa yang akan kita jalani berdasarkan apa yang sudah kita jalani. Maka sejarah juga menuntun dan menegur apabila kita salah. Semoga spirit Sumpah Pemuda ini menegur kita sekaligus menuntun kita kepada komitmen kebangsaan dari muda-mudi kita yang sudah jauh maju melebihi zamannya. Terima kasih.